A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para asatid, para guru-guru, para kasepuan yang sangat saya ta'zimi, hadirin muslimin mukminin, muslimat mukminat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita bagaimanapun keadaan kita. Ketika kita di dalam keadaan taat, Allah memberikan kepada kita karunia. Dan ketika kita dalam keadaan maksiat pun, Allah masih memberikan kita makan. Allah masih memberikan kita minum. Allah masih memberikan kita fasilitas-fasilitas kehidupan. Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu saat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Kita yang telah dibimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan iman, berada di jalan Islam, berada dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan ini. Allah berikan kepada kita bukan hanya kemudahan dunia tapi juga kemudahan akhirat, kemudahan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita banyak sekali, tidak akan mampu kita hitung, tidak akan mampu kita untuk mengkalkulasinya. Tetapi di antara nikmat, kalau boleh dikategorikan, ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Ada nikmat yang kita rasakan kesenangannya, kebahagiaannya ketika di dunia. Ada nikmat, ada kesenangan yang kita rasakan di dunia dan di akhirat. Ada kenikmatan-kenikmatan yang balasannya, kesenangannya nanti di akhirat. Di antara nikmat yang banyak itu, Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala membuat derajat, membuat klasifikasi di antara nikmat itu. Di antara kesimpulannya beliau bilang bahwa nikmat-nikmat harta yang kadang hari-hari ini membuat kita sedih, itu adalah nikmat yang paling rendah. Nikmat harta yang Allah berikan kepada kita itu kenikmatan, tetapi derajatnya ternyata bukan yang paling tinggi yang layak untuk kita sombongkan, bukan yang paling hebat, bukan yang paling sempurna. Justru nikmat harta itu adalah nikmat terendah yang Allah berikan kepada kita. Buktinya adalah jenis dan kategori nikmat ini akan kita korbankan untuk mendapatkan nikmat yang derajatnya di atas itu, yaitu nikmat sehat. Orang akan menghabiskan hartanya, bahkan gak punya pun dia akan rela minjem untuk cari kesehatan. Nikmat sehat itulah nikmat yang paling tinggi, nikmat paling tinggi, tapi bukan paling sempurna. Ya, orang akan mengorbankan harta yang dia dapatkan dengan susah payah untuk cari kesehatan. Jadi kalau kita hari ini dikasih sehat, itu sudah lebih bernilai daripada harta yang kita tinggalkan. Rumah, mobil, deposito, perusahaan, ya. Karena orang akan jual rumahnya, orang akan jual mobilnya, orang akan jual perusahaannya, orang akan jual tanahnya untuk cari apa? Untuk cari sehat, dikorbankan. Kalau harta itu lebih tinggi, nggak akan rela orang mengorbankan harta untuk nyari sehat. Bangun pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, itu sudah nikmat yang lebih berharga daripada harta yang kita punya atau masih kita impikan. Ya. Karena rumusnya gitu, orang akan menghabiskan hartanya untuk cari sehat. Ya. Yang lucunya orang gitu kan, mengorbankan kesehatan untuk cari harta, nanti akan mengorbankan harta untuk cari sehat. Maka carilah harta
nggak perlu mengorbankan kesehatan, karena kesehatan ini lebih tinggi derajat nikmatnya daripada harta yang kita banggakan. Ada lagi di atasnya, kesehatan akan kita korbankan, harta akan kita korbankan untuk apa? Untuk nikmat yang paling utama, untuk nikmat yang paling utama, yaitu nikmat anak-anak yang soleh, nikmat anak-anak yang solehah. Kita rela lagi sakit-sakit keluar rumah, kita rela lagi meriang-meriang keluar rumah untuk cari sesuatu buat pendidikan anak. Minta malam, harta sudah cukup, badan sehat, tapi masih nangis malam-malam. Kenapa? Lihat anaknya nakal, lihat anaknya belum baik, belum bagus. Maka nikmat di atasnya yang paling utama adalah nikmat anak-anak yang solehah. Jadi kalaupun kita nggak punya harta yang banyak, kalaupun badan kita agak sakit-sakitan, tapi kita lihat anak kita soleh, lihat anak kita tertib sholatnya, lihat anak kita mau ngaji, lihat anak kita anak-anak di belakang yang mau diajak ke masjid waktu-waktu subuh, seperti waktu-waktu terberat bagi anak-anak itu untuk terjaga, itu sudah nikmat yang besar dari Allah, nikmat yang paling utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bahkan orang-orang tua yang soleh, orang tua yang alim, orang-orang tua yang baik di sana nangis. Kenapa? Anaknya belum soleh. Maka ada anak yang bisa dibangunin pagi, mau diajak ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ada anak yang nggak perlu dibangunin, terjaga, nanya sudah waktu sholat apa belum. Itu sudah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang paling utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa minta nikmat jenis ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ja'alna muqimas sholah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, saya minta untuk dijadikan istiqomah dalam sholat, wa min dzurriyyatina, dan dari anak-anak kami. Jangan doa minta duit mulu, jangan doa minta harta melulu. Ini boleh, tapi jangan lupa, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya, keturunan saya, anak-anak yang solehah, anak-anak yang baik. Itu nikmat yang paling utama. Nikmat harta paling rendah, paling tingginya nikmat kesehatan, paling utamanya nikmat anak soleh. Kesananya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nikmat yang paling sempurna adalah nikmat yang paling sempurna, dan nikmat ini juga sama dengan nikmat harta, sama dengan nikmat kesehatan, sama dengan nikmat soleh. Enggak diberikan oleh Allah kepada semua orang, kepada semua makhluk, enggak. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling sempurna itu adalah ridho Allah. Nikmat yang paling sempurna itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kita masuk surganya Allah. Dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kita bisa sujud, kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, kita rela untuk bersedekah, kita rela untuk iman kepada Allah, untuk Islam kepada Allah. Ketahui itu nikmat yang paling sempurna. Jangan korbankan kemudian nikmat ini untuk mendapatkan nikmat yang lebih rendah dari itu, untuk mendapatkan nikmat di bawahnya. Dikorbanin sholat buat nyari dunia, ente buang yang sempurna, ente ambil yang paling rendah. Dikorbanin iman Islamnya untuk dunia. Ini orang gak cerdas, karena buang nikmat yang paling tingginya dijual dengan nikmat yang lebih rendah. Kalau udah bisa sholat, itu udah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia boleh cari, ketika tidak mendapatkan, jangan tukar nikmat yang sempurna ini dengan nikmat yang lebih rendah. Maka kita akan lihat rela orang dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan ditandu mungkin. Kemarin ketika ibadah haji, dalam keadaan orang nggak tahu bisa balik apa enggak, dalam keadaan nggak tahu di sana masih bisa hidup atau tidak. Jemaah haji datang, apa kata mereka? Ya Allah, itu mayat bergelimpangan di pinggir-pinggir jalan.
kita melihatnya sedih, tapi mereka bahagia. Tapi mereka senang. Mereka mendapatkan ridho Allah subhanahu. Itu orang rela. Orang rela. Bahkan kita mungkin berlebihan, enggak berlebihan. Mereka cari nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta, nikmat sehat, nikmat anak-anak yang soleh. Mereka lagi ngejar puncaknya nikmat, yakni ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan banyak melihat orang-orang yang hartanya biasa-biasa saja, keluarganya mungkin juga enggak soleh-soleh banget anak-anak, tapi mereka bahagia. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan nikmat yang paling hebat, ya nikmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan korbankan nikmat-nikmat yang sesuai derajatnya ini untuk mendapatkan nikmat yang lebih rendah. Maka mudah-mudahan niatin segala sesuatu lillah. Hadis tadi intinya adalah ikhlas, mencari ridho Allah, ngerjain dunia, ngerjain perkara akhirat, hatta bahkan kita nyari harta pun untuk cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nikahin anak kita pun nyari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita cari ada ridho Allah, tidak akan ada dalam perkara-perkara kita nyari dunia yang melanggar aturan Allah. Enggak akan. Ketika kita berangkat dari rumah untuk cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, enggak akan ada kecurangan di dalam perdagangan perniagaan kita, enggak akan. Gimana saya mau dapat ridho Allah? Saya nipu orang, saya bohongin orang. Enggak sampai kepada akhirnya dari kita nyari dunia. Ketika kita mendidik anak pun, pengen anaknya enggak akan ada kecurangan, enggak akan. Tidak akan ada kecurangan. Bagaimana terus kemudian kita mendidik anak, membiayainya dengan cara yang haram, dengan cara-cara yang salah? Gak mungkin. Karena yang kita cari bukan sekedar anak soleh, tapi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kan gitu, doanya Ustaz, biar anak saya disunat biar berkah, biar anak saya dinikahin biar berkah kehidupannya, kan gitu ya. Tapi nanggap organ tunggal, tapi dangdutan. Gimana mau nyuri? Ridhonya sebelah mana? Berkahnya sebelah mana? Waktu ada ustadz nggak ada, pas udah pulang baru mulai. Ini kan yang kita cari pada akhirnya semuanya ada ridho Allah, berkahnya. Jangan ada dalam proses itu, dalam perjalanan itu, perkara-perkara yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biarin anak kita sekolah di sekolah yang biasa-biasa saja, biarin anak kita sekolah di sekolah yang tidak favorit, biarin anak kita cuma di sekolah yang ya normal-normal saja, yang sesuai kemampuan kita, tanpa kita harus nyari harta yang haram, tanpa kita harus sogok sana sogok sini. Karena yang kita cari ridho Allah, itu baru berkah nanti adanya. Kalau sudah awalnya tidak berkah, jangan berharap akhirnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Biarin kerjaan kita rendahan-rendahan saja, ya, tanpa perlu melakukan keharaman, perkara-perkara diingkari. Ini orang-orang kadang salah begitu, ya. Biarpun ente ke Mekah bulak balik setahun 3 kali, biarpun haji plus orang lain belum haji, kita sudah haji, tapi kalau hartanya dicari dari harta yang haram, cuman kaki nyampe ke hadapan Ka'bah tapi nggak sampai hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nggak nyampe. Ini kan bisikan setan di situ. Baik kok, nggak apa-apa, haram-haram dikit nggak apa-apa lah, tujuannya ibadah. Inna allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jangan tertipu, Allah itu baik, Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Bisa jadi yang belum bisa berangkat haji, belum bisa korban, minta sama Allah di rumahnya yang sederhana, yang gak berani melakukan yang haram untuk ibadah kepada Allah, untuk ongkos ibadah kepada Allah, itu lebih hebat daripada kita yang ada di hadapan Ka'bah, kita yang ada di hadapan hewan kurban, kita yang ada di hadapan masjid yang kita sumbang, sementara sumbangannya, ongkosnya dari harta yang
yang haram, nggak ada apa-apanya, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu, itu bisikan-bisikan setan.